自分を責めてあげてください。え Hai generasi yang haus literasi. Kali ini gue mau bahas sebuah topik yang membuat gue cukup penasaran, yaitu tentang industri media weather news forecasting alias acara ramalan cuaca yang ada di Jepang. こちらのリポートをご紹介していきます。 Berbeda dengan rakyat yang ada di Indo, populasi rakyat di Jepang itu menganggap ramalan cuaca itu penting banget. Karena mereka adalah salah satu negara yang geologisnya itu sangat rawan sama yang namanya bencana alam. Jadi nggak heran kalau banyak yang nontonin acara ramalan cuaca buat sekedar info apakah hari ini cerah atau hujan, atau bahkan kalau ada info bencana apa yang akan terjadi, supaya mereka bisa lebih sigap kalau ada apa-apa. Nah, tapi yang menariknya adalah acara ramalan cuaca ini nggak cuma fokus sama informasi tentang ramalan cuaca aja, tapi bisa dibilang acara ramalan cuaca ini menjadi sebuah entertainment yang diisi sama games-games, bercanda-bercandaan, bahkan sekedar cerita-cerita menarik tentang masa kecil atau cerita-cerita kehidupan pribadi dari si news anchor-nya atau presenter host-nya. 皆さんってボクシングしますか？どうでしょう？あれ？こうですよね。あんまりしたことないんですけれども、やる機会ないですよね。私はですね、卵料理、うまいんですよ。卵焼きを小さい時食べられなかったんですけど、自分が家族のために作ってあげたいなと思って、自分食べられないのに卵焼きを作り始めたんですね。そしたらせっかく自分作ったし食べてみようかなと思って食べたら食べられるようになりました。 Udah kayak semi-semi vlog gitulah. Tapi ya pastinya ada aja masalah-masalah sosial yang muncul dari konsep ini, yang sampai malah jadi pressure buat kehidupan si presenternya atau si news anchor-nya. Karena masalah sosial yang muncul dari konsep ini juga bahkan sampai mengubah landscape dari cara media industri ramalan cuaca ini bekerja. Jadi kali ini gue bakal deep dive ke topik ini, so pastiin kalian nonton sampai habis ya, karena topik ini menarik banget. Let's take a closer look. Karena Jepang adalah negara yang bisa dibilang paling rawan sama yang namanya bencana alam, apalagi yang namanya gempa, tsunami, tornado, itu udah pasti membuat Jepang tuh jadi makin was-was sama yang namanya bencana alam. Pemerintah Jepang dan rakyatnya ini semuanya concern banget sama yang namanya safety dari populasinya pasti. Bahkan kalau kalian ada yang tahu serial Jepang yang judulnya Japan Sinks, People of Hope, yang dibintangin sama Shun Oguri, itu premisnya tentang bagaimana jadinya kalau Jepang ngalamin gempa yang ngebuat semua pulaunya itu harus tenggelam dan Jepang harus punah. Itu nge-highlight banget tentang apa yang terjadi kalau Jepang itu ngalamin bencana alam yang tidak bisa terbendung lagi. Tentunya ini cuma hipotesis aja, bukan beneran terjadi. Tapi pesan yang gue tangkap dari film TV series ini, itu Jepang concern banget sama yang namanya teknologi ramalan cuaca mereka. Di Jepang sendiri, itu ada 6 pusat fasilitas regional meteorologi dan 4 pusat fasilitas meteorologi kelautan yang semuanya itu bertujuan buat monitor pergerakan cuaca yang terjadi di pulau-pulau di Jepang. Kalian bisa lihat di videonya kayak gimana, itu bentukan mapnya seperti apa. Jadi, yang di titik merah itu pusat-pusat meteorologi yang monitor keadaan kayak tornado, typhoon, gempa, sama hujan. Terus yang titik biru itu pusat meteorologi yang berhubungan sama kelautan, buat monitor keadaan sea level sama tsunami level. Belum lagi semua data yang diterima sama pusat-pusat fasilitas meteorologi ini yang didapat dari kantor-kantor cabang kecil yang ada di masing-masing kota di Jepang. Karena tentunya cuaca yang ada di masing-masing kota itu bisa beda-beda juga ya. Dan sangat wajar kalau masing-masing kota itu punya fasilitas meteorologi masing-masing supaya ramalan cuacanya itu lebih akurat baik secara makro atau mikro. Teknologinya juga pasti canggih punya. Namanya juga Jepang. Bahkan di tahun 2025, Jepang ngumumin kalau mereka udah ngedevelop simulasi cuaca terbaru yang lebih akurat lagi. Fujitsu and Yokohama National University announced that they had achieved the world's first weather simulation for precise forecasting of tornadoes that occur with typhoons.
Using the high-speed calculation capability of supercomputer Fugaku, researchers were able to simulate Typhoon Shanshan and show the movement of rain clouds in more detail. Sebagai rakyat yang juga tinggal di negara kepulauan, yaitu negara 62, kalian paham bedanya lah ya. Nggak bisa ini dibandingin apple to apple. Belum lagi kalau di Jepang itu, mulai dari teknologi superkomputer, AI, dan juga aplikasi-aplikasi yang menginfokan tentang edukasi buat disaster prevention control atau pencegahan bencana alamnya, itu semua tuh benar-benar dieksekusi dengan sangat baik. Semuanya disebarkan sama pemerintah karena memang sepenting itu informasi tentang bencana alam di Jepang. Dan di sini, gue masuk lebih dalam lagi ke industri berita ramalan cuaca yang ada di Jepang. Yang tugasnya itu tiap hari ngasih berita-berita akurat tentang ramalan cuaca apa yang bakalan terjadi setiap hari di tiap-tiap kota di Jepang. Mereka selalu lihat app kalau sebelum berangkat keluar rumah atau berangkat kerja, supaya mereka bisa siapin payung atau enggak. Jadi semua rakyat di Jepang ini, itu semuanya percaya dan bergantung banget sama yang namanya ramalan cuaca. Baik itu lewat app maupun berita ramalan cuacanya. Yang salah satunya itu bernama Weather News Live, yang juga punya channel YouTube-nya sendiri, yang views-nya juga ya kalian bisa lihat sendiri deh di sini. Gede-gede banget kan views-nya. Bahkan ada yang ratusan ribu views dalam waktu sehari. Dari sini kita bisa ngambil kesimpulan kalau yang namanya industri news forecasting di Jepang itu punya peran yang penting banget buat ngasih info ke para rakyat-rakyatnya tentang update cuaca ini setiap harinya. Nah, tapi yang namanya berita tentang cuaca itu kan bisa dibilang terlalu teknis dan membosankan. Jadi, stasiun TV yang bernama Weather News Live ini, yang juga main channelnya itu ada di YouTube, ini menggunakan sebuah taktik untuk menarik viewership dan membuat rating dari industri mereka itu naik. Semakin banyak watch time-nya, artinya konten mereka semakin menarik. Dan cara membuat konten mereka menarik, yaitu dengan memberikan entertainment value kepada penontonnya. Terlepas dari pesan-pesan ataupun juga message yang mau disampaikan tentang cuacanya itu sampai atau enggak, atau yang nonton itu benar-benar emang pengen tahu cuaca beneran, atau benar-benar cuma tertarik karena entertainment value-nya, ya stasiun TV ini nggak peduli. Yang penting watch time dan ratings. Dan salah satu entertainment value yang digunain untuk membuat industri weather forecasting ini makin menarik, yaitu dengan menggunakan para pembawa acara wanita atau presenter-presenter wanita yang penampilannya juga menarik, yang kira-kira bisa kalian lihat seperti ini. コンタパス天気予報始まるよ。ないんだよって。はい。ご紹介していきます。今日紹介するコンテンツはこちらです。Selain kalian juga bisa menikmati visualnya yang eye candy banget, terus juga suaranya yang imut, Halo. para pembawa acara ini juga actually berinteraksi sama para penontonnya melalui live stream. Yes, karena sekarang, seperti yang gue jelasin sebelumnya, industri weather news reporting itu nggak cuma diberitain di TV aja, tapi udah masuk digital media mainstream kayak YouTube dan juga app mereka sendiri. Dan yang namanya kalau udah masuk digital, semua performance matrix-nya itu lebih bisa diukur. KPI keberhasilannya bisa dicapai dan ditargetin. Mulai dari views, watch time, engagement rate, terus juga retention rate, yang artinya apakah orang itu balik buat nontonin channel lagi atau enggak, itu semua tuh jadi ukuran yang perlu dicapai. Jadi kalau kalian ngelihat di sini, di acara ramalan cuaca ini, rata-rata selalu presenter wanitanya itu selalu mempunyai penampilan fisik yang menarik. Kayak dari wajahnya, suaranya, berat badannya juga ideal. Pokoknya ini bisa dibilang isu lookism banget. At least kalau gue search dari channel Weather News ini, itu sih nggak ada ya yang penampilan presenter wanitanya itu penampilan fisiknya tuh yang di bawah rata-rata tuh nggak ada. Jadi kalau ditelusurin lebih kritis lagi, sebenarnya para presenter wanita ini bisa dibilang udah jadi idol TV. Gimana nggak jadi idol? Dari industri TV-nya sendiri memang mau naikin rating dan viewership mereka dengan cara ini.
Para penontonnya juga bisa berinteraksi sama para presenter-presenter ini waktu ngebacain berita. Terus juga Industri TV ini juga nyediain wadah Q&A juga sama para penontonnya buat bercandaan bareng sama presenternya. Nanyain hobi presenternya, pokoknya nanya hal-hal yang sebenarnya konteksnya udah keluar dari ramalan cuaca dan lebih bersifat personal. 領域展開。 Secara segmen-segmen acara TV yang dibuat juga itu semuanya kayak main games, promosiin barang-barang iklan, endorsement, bahkan yang paling mind-blowing, mereka ngebuat acara fans meet up bareng sama para presenter-presenternya sebagai bentuk perayaan karena Weather News Live ini udah sampai 1 juta followers di YouTube. Dan itu rame banget yang datang acaranya. Ya dari sini kita paham kalau para presenter-presenter yang berpenampilan menarik ini digunakan untuk meningkatkan rating sama engagement, yang ngebuat berita ramalan cuaca jadi lebih menarik. Yang jadi masalah itu ketika popularitas dari para presenter TV ini malah jadi kutukan buat privasi pribadi kehidupan mereka. Oke, yang namanya presenter-presenter ini kan statusnya bukan idol ya. Mereka tuh cuma pekerja profesional yang digaji untuk ngebawain berita tentang ramalan cuaca. Yang artinya, kalau misalnya dilihat dari segi meritokrasi, artinya para presenter ini harus punya interest atau enggak sedikit knowledge tentang ramalan cuaca. Atau enggak secara teknisnya lah, ramalan cuaca tuh seperti apa kira-kira. Tapi sayangnya karena strategi ini, karena Weather News Live merasa kalau ternyata para presenter-presenter wanita ini sebenarnya punya nilai jual yang lebih baik lagi, yaitu penampilannya mereka yang menarik. Dan ya wajahnya yang imut. Dan karena hal ini, mereka jadi harus engage sama fans mereka. Dan nggak sedikit yang akhirnya mereka itu diteror tentang kehidupan pribadi mereka. Dan ketika para presenter-presenter ini menjawab komentar-komentar para fansnya di YouTube secara live, belum lagi para fansnya juga bisa nanya ya tentang hobi dari para presenternya, itu ngebuat hubungan mereka terasa lebih personal. Ya dari sini terciptalah yang namanya parasocial relationship. Bahkan banyak banget kalau kalian search di YouTube, channel-channel clipper yang khusus motong-motong video dari presenter favorit mereka waktu ngelakuin hal-hal yang lucu-lucu atau innocent. Para fans-fans ini tuh sampai rela nontonin acara Weather News Live yang durasinya juga nggak pendek, setiap hari. Dan itu mereka tuh rela harus ngeklip momen-momen di mana para presenter ini ngelakuin hal-hal yang imut tersebut, atau ngatur segmennya. Coba kalian bayangin, itu berapa kali mereka harus bolak-balik nonton ulang video live-nya. Dan masing-masing presenter itu punya fanbase-nya sendiri-sendiri ya. Jadi ini nggak jauh beda sama apa yang dilakukan K-pop fans ke para idolnya lah. Nah, sekarang gue mau masuk ke main dish-nya. Karena teror ini terjadi ke seseorang presenter yang bernama Hiyama Saya. Presenter ini sempat viral di Jepang dan terkenal banget di sana. Bahkan videonya sempat nyampe 7,4 juta views karena dia nggak sengaja ngomong bahasa gaul Jepang kuso atsui, yang kalau di Inggrisin itu artinya it's fucking hot. Padahal artinya sebenarnya ya itu panas banget kalau misalnya di Indonesiain. Cuma dari situ karena gayanya yang imut dan juga dia ngomongnya juga caranya juga casual, itu malah dia jadi viral. Karena banyak orang-orang yang mungkin umurnya juga masih muda dan bisa relate. Jadi mereka kepincut sama aktingnya si Hiyama-san ini. Dan nggak cuma ini aja, tapi banyak juga videonya lain, Hiyama itu melakukan hal-hal yang lucu dan imut banget. Pokoknya innocent banget lah perilaku ini. 山ポーズって皆さんご存知ですか？山ポーズ。 Tapi yang ngebuat Hiyama Saya ini makin viral, bukan dari kelakuannya aja yang imut, tapi dari level profesionalismenya juga. Kayak gini lah. やってみたいですよね。なかなかうまくいかない。ここで地震をお伝えします。緊急地震速報をお伝えします。念のため海岸から離れてください。繰り返し。 Ada waktu untuk bercanda, ada waktu untuk serius. Dan attitude profesionalismenya inilah yang ngebuat para fansnya itu respect sama dia dan akhirnya ngebuat Hiyama Saya jadi populer. Belum lagi dari gaya bicaranya yang soft spoken, いいですか？ imut, innocent kelakuannya, dan juga punya hobi yang juga relate sama anak-anak wibu gitu. Kayak Pokemon, cosplaying, sama anime. Jadi dia tuh kayak kesannya kayak tetangga deket gitu.
Jadi sampai bikin fansnya tuh makin meleleh. Apalagi waktu itu dia curhat sampai ngomong kayak begini. 私、うん恋愛において諦めが入ってて、どうせ見向いてくれないんだろうなと。 Ya jadi dari statement ini anggapan para fansnya ya dia itu masih single. Kalian pasti paham kan ya kalau mengira idola atau bintang favorit tuh kayak masih single gitu. Pasti kalian rata-rata mungkin akan ada yang berpikir kayak lebih penasaran dan bahkan ada yang mimpi kalau suatu saat tuh oh mungkin gue bisa kali ya ketemu sama dia dan mungkin kenal sama dia lebih deket. Kayak ada keinginan fairy tale seperti itu gitu. Sama kayak para fansnya sebenarnya. Dan karena ini ya Hyamasaya jadi makin populer dan stasiun web TV Weather News Live ini juga ikut kecipratan jadi populer. Karena sejak videonya naik jadi viral, rating Weather News Live ini juga makin naik. Sampai di tanggal 8 Juli tahun 2023, Weather News Live TV ini ngadain acara puncak, yaitu fan meeting bareng para presenter-presenter dari stasiun TV ini. Yang di dalamnya udah pasti di-include Hyamasaya. Udah kayak konser konsepnya. Jelas di sini para fans jadi hype banget. Tapi yang namanya ketenaran itu pasti ada cost-nya. Karena sekitar seminggu sebelum acara fan meeting ini dimulai, ada sebuah insiden yang ngebuat Hyamasaya itu kena backlash dari para fansnya. Insiden itu bermulai dari awalnya ketika para fansnya Hyamasaya itu kada kebingungan karena biasanya tuh mereka nontonin Hyamasaya sebagai presenter pada saat itu jadwalnya. Tapi pada bingung karena yang ngeberitain arah cuaca pada saat itu bukan presenter favorit mereka. Mungkin ada yang fans yang berpikir, oh mungkin lagi izin aja kali, kan persiapan buat acara fan meeting. Ada aja pasti yang berpikir positif kayak begitu. Tapi yang berpikiran negatif juga ada. Karena fans-fans yang berpikiran negatif ini berusaha mencari bukti atau enggak berusaha mencari kabar di mana saat ini Hyamasaya tuh lagi ada gitu. Dan akhirnya para fans-fans ini menemukan sebuah foto yang menunjukkan kalau Hyamasaya itu lagi ada di Inggris dan lagi nonton pertandingan tenis Wimbledon. Para fansnya ini pada bingung. Kan Hyama-chan tidak pernah ngomongin interestnya tentang tenis. Kok bisa dia tiba-tiba di sana nonton pertandingan tenis? Dan akhirnya mereka melakukan penyelidikan lebih lanjut lagi para fansnya ini. Sampai tempat spot Hyamasaya itu duduk bareng ibunya itu ketahuan dan mereka sadar kalau itu tuh bukan spot buat penonton reguler, tapi spot buat penonton yang di-reserve buat teman dan keluarga. Jadi spot spesial ibaratnya. Ternyata pertandingan tenis yang lagi berlangsung itu adalah pertandingan antara Daniel Galan dan petenis Jepang yang bernama Yoshihito Nishioka. Dari sini para fans mengerti satu hal, kalau Hyamasaya ini pasti nontonin si Nishioka yang lagi tanding. Yang artinya, kalau Hyamasaya itu duduk di spot untuk tempat keluarga, apalagi ada ibunya juga, artinya keberadaan Hyamasaya itu merupakan orang yang sangat penting buat Nishioka. Dari sini akhirnya para fans itu mengambil kesimpulan dan dari sini Hyamasaya langsung kena backlash dan langsung berusaha menjelaskan posisinya untuk menenangkan para fansnya. Lewat tweetnya, Hyamasaya akhirnya menjelaskan kalau dia udah ngeliat tentang laporan dan foto yang beredar di internet dan akhirnya dia ngaku kalau statusnya dia sedang berpacaran sama Nishioka. Dan hubungan mereka jalanin itu sekarang udah ke arah yang lebih serius. Akhirnya hal ini menimbulkan reaksi yang negatif dari para fansnya karena treatment yang dialami Hyamasaya di sini adalah treatment sebagai seorang idol. Dan kalau di Jepang, ekspektasi idol punya pacar itu udah kayak jadi norma yang gak terlihat aja. Mereka diharapkan tetap menjaga persona yang tetap single dan innocent. Jadi di mata para fansnya tuh kayak tetap pure. Dan para fansnya yang kecewa ini sampai ngebuat threads di sebuah forum dan menyatakan kekecewaan mereka sama kelakuannya Hyamasaya. Katanya ini bukan Hyamasaya yang mereka kenal dan mereka merasa udah dikhianati. Sebenarnya aneh sih. Mereka kayak ngerasa diselingkuhin sama Hyama-chan. Followersnya Hyamasaya juga ngalamin penurunan drastis setelah insiden ini. Gila banget sih. Padahal balik lagi seperti yang gue bilang sebelumnya, kalau Hyamasaya itu sebenarnya tuh bukan artis atau idol. Dia itu presenter TV ramalan cuaca yang profesional. Dan ya seperti kalian lihat di klip sebelumnya, kalau dia lagi mode serius untuk menjelasin cuaca, ya dia itu tetap profesional.
Nah, terus gimana dong sama acara fan meetingnya? Banyak yang mengira kalau fan meetingnya ini akan gagal dan yang datang cuma dikit. Tapi ternyata enggak juga. Walaupun iya ada penurunan, tapi yang datang tetap banyak. Dan nggak semua fans itu berkomentar buruk sama Hiyama-chan. Banyak juga yang ngasih support, ngasih respon positif, dan tetap jadi fansnya. Ya, yang namanya fans sejati harusnya emang gini nggak sih? Cuma dari insiden ini kita bisa lihat, kalau stasiun TV Weather News Live ini cukup bergantung sama popularitas para presenternya. Karena kalau ngelihat lebih detail dari the revenue stream Weather News Live ini, itu kelihatan kebagi sama beberapa sektor. Kalian bisa lihat datanya dari sini. Ada yang dari bagian kelautan, bagian udara, bagian darat, sama bagian internet. Secara profesional, yang artinya benar-benar informasi yang dijual itu adalah informasi tentang ramalan cuacanya yang akurat, itu tetap totalnya ada di sekitar angka 65-75% dari total pendapatan. Tapi yang gue mau highlight di sini, itu adalah bagian dari internet. Yang sebenarnya dari internet itu yang dijual adalah entertainment value yang gue jelasin sebelumnya. Dan angka ini tuh terus bertumbuh, sampai sekarang itu bahkan udah mencaplok 25-35% dari total pendapatan Weather News Live. Yang artinya seperempat dari pendapatan itu, dari seberapa menarik konten itu dan engagement itu yang disediakan dari para presenter wanita ini. Jadi dari data ini kemungkinan culture Weather News ini buat nyari wanita yang berpenampilan menarik itu bakal tetap lanjut. Karena secara pendapatan dan secara pertumbuhan pendapatan, bagian internet ini ya naik terus. Ya artinya mereka harus tetap ngelambungin nama-nama lain selain Hiyama saya, supaya mereka bisa ngejangkau lebih banyak lagi para fans. Dan memang sampai saat ini pun, strategi yang dijalanin sama Weather News Live itu masih sama. Format mereka tetap menggunakan para presenter-presenter wanita yang memang penampilan dan fisiknya itu menarik, dengan jadwal mereka tuh dirotasi, dan kerjaan mereka juga dicampur sama melakukan mini games atau bahkan cosplay juga, sama interaksi sama penontonnya. Gimana sih cara mereka dapetin duitnya kalau gitu? Ya jadi Matrix dari bagian internet Weather News ini berusaha meningkatkan pendapatan dengan menjual iklan lewat banner-banner digital di aplikasi mereka, sama channel YouTube mereka juga. Kayak contohnya endorse produk, kayak video ini nih. Itu juga mereka lakukan untuk ngedrive penghasilan tambahan. Terus juga mereka include mini games kayak game Hikeshi ini, itu tidak dalam app-nya tuh itu ada buat ningkatin engagement dan narik follower baru. Sama ada sedikit edukasinya tentang ramalan cuaca. Belum lagi app mereka itu juga punya subscription model, yang nawarin fitur lebih detail lagi buat orang-orang yang emang concern sama ramalan cuaca yang lebih akurat. Yang harganya itu dipatok di sekitar 500-600 yen per bulan, atau 4.000-5.000 yen per tahun. Sebuah angka yang nggak terlalu mahal memang. Cuma sekitaran 600.000 rupiah per bulan. Tapi ini cukup esensial buat rakyat di Jepang. Dan hal ini udah jadi culture buat Weather News, karena ya dengan cara ini mereka bakal terus naikin angka pendapatannya dan ngebuat acara ramalan cuaca ini jadi menarik dan ditonton terus. Terbukti juga dari views-viewsnya yang gue kasih lihat sebelumnya. Nah, sekarang masuk ke efek sosial yang diterima buat para presenter wanita Weather News ini dan para fansnya. Karena ini kan mempromosikan yang namanya parasocial relationship ya, yang treatmentnya itu sama kayak industri idol sama fansnya. Artinya, kalau ngelihat dari requirement para presenter-presenter wanita yang harus kerja di Weather News, artinya mereka harus siap menghadapi komentar-komentar dari para penontonnya. Apalagi kalau sampai jadi terkenal dan jadi idol presenter kayak Hiyama saya. Sebagai orang Jepang yang menganggap privasi adalah suatu hal yang penting, ini bakalan jadi tekanan tambahan untuk tetap menjaga privasi mereka. Belum lagi kalau ngelihat dari requirement penampilan fisik mereka, yang dimana nggak semua presenter wanita mempunyai privilege itu. Sedangkan dari penontonnya sendiri, terutama yang bakal jadi die-hard fans bagi para presenter ini, itu juga mereka juga bakal ngalamin challenge tersendiri. Di satu sisi tampaknya kayak harmless kalau jadi fans gitu. Secara ya gue aja senyum-senyum waktu ngedit video ini. Jadi halnya tuh sebenarnya nggak semuanya negatif.
Tapi di sisi lain, ini juga rentan banget jadi efek negatif. Kenapa? Karena target market yang jadi para fans yang dari presenter-presenter ini udah jelas laki-laki yang masih single umur 30-an sampai 40-an, yang juga pasti lagi kesepian. Ini bisa ngebuat para laki-laki ini makin menjauh lagi dari realita kehidupan dan ngebuat persepsi mereka tentang wanita ideal itu jadi makin salah. Apalagi dengan masalah yang dihadapin Jepang, terutama dalam masalah pertumbuhan populasi, ya budaya ini bakal ngebuat para cowok-cowok makin gak nyentuh tanah lagi buat nentuin kriteria wanita idaman mereka. Jangan-jangan mereka mau yang kriterianya kayak Hiyama-chan maksudnya. Ya kan gak semua wanita Jepang semua kayak Hiyama saya. Kan banyak juga yang lebih cakep dan juga single maksud gue. Yang ada malah bisa jadi perang antar fans misalnya. Atau bahkan makin ngebuat para pria-pria kesepian ini makin halu. Jadi budaya ini malah ngebelokin persepsi dari para laki-laki ini. Padahal ya kalau dilihat secara bisnis ya ini memang cara yang baik bagi bisnis. Cuma cara kapitalis aja yang masih dalam ranah normal untuk meningkatkan engagement sama rating. Ya secara kalau nggak begini penyampaian mereka bakal boring dan viewershipnya pasti turun. I mean, siapa sih yang mau nontonin ramalan cuaca gitu? Apalagi mereka juga punya kompetitor pastinya. Lapangan pekerjaan bisa pada hilang banyak juga kalau viewership dan profit perusahaannya turun. Ya tapi kalau pendapat kalian sendiri apa? Silakan kalian berpendapat di kolom komentar aja. Tapi yang harus kalian ingat, presenter-presenter wanita yang di-hire sama industri weather news ini nggak benar-benar dipilih cuma berdasarkan penampilan fisiknya aja ya. Tapi karena kualifikasinya juga. Cuma memang dari segi entertainment value yang diberikan dan kayaknya di-push banget dengan tone juga yang lebih santai dan bisa berinteraksi sama para penontonnya juga. Gak heran kalau banyak orang yang berpendapat kalau ini cuma jadi lookism culture aja. Alias presenter-presenter ini emang dipilih karena memang dari muka dan fisiknya aja yang menarik. Tapi kalau soal kapabilitas dan IQ, mungkin jadi secondary atau bukan ukuran utama. Cuma nggak semua ya, industri media ramalan cuaca ini menggunakan taktik yang sama untuk ningkatin engagement sama rating mereka. Ada juga media-media TV yang masih tradisional kayak NHK, itu masih menggunakan tone-nya yang serius dan profesional. Walau memang NHK main dish-nya itu bukan di ramalan cuaca ya, tapi berita-berita mainstream. Jadi itu semua rangkuman yang terjadi dengan industri weather news live yang ada di Jepang. Jangan lupa like, share, dan subscribe. Dan sampai jumpa di video selanjutnya kalau kalian suka video-video yang deep dive kayak begini. Be critical and stay critical.